Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Berkatnya melimpah. Mari bersyukur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya, berkatnya melimpah seumur hidupku. Oh, Tuhan baik untuk selamanya, berkatnya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, tuntun langkah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi,
Hur dan Syobal. Reaya, anak Syobal, memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Sora. Inilah anak-anak Etam, Israel, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselelponi. Lalu Penuel bapa Gedor dan Eser bapa Husa. Itulah keturunan Hur anak sulung Efrata bapa Betlehem. Asyur bapa Tekoa mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahursam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Seret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anud, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub, saudara Suha, memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Bet, Rafa, Paseah, dan Tehina. Bapa Ir-Nahas, itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Eru, Ela, dan Naam. Dan keturunan ia ialah Kenas. Anak-anak Yehaleel ialah Zif, Siva, Tirea, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bika putri Firaun yang dikawinin Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapa Etemoa. Istri Meret, perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Sanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Sohet dan Ben-Sohet. Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah bapa Leka, dan Lauda, bapa Maresa, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, silsilah Yehuda di pasal 2 mendahului silsilah Daud di pasal 3, dan kini kembali ditulis di dalam pasal 4 ini. Melalui garis keturunan itu kita mendapatkan nama-nama tempat yang penting, seperti Bethlehem, yang merupakan kota kelahiran Daud, juga yang nantinya akan menjadi kota kelahiran Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu ada nama Yabes, yang adalah nama kota yang berasal dari nama tokoh yang berseru kepada Tuhan, memohon berkat melimpah, dan ia mendapat berkatnya. Ia menjadi panutan bagi banyak orang Israel, juga bagi jemaat saat ini.
untuk tetap setia dan berdoa kepada Tuhan, walaupun mengawali kehidupan dengan penderitaan. Tetapi bila kita setia berseru dan percaya kepada Tuhan, berkat Tuhan bisa membalikkan keadaan dan menjadikan dia diberkati luar biasa untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Selain itu ada juga kota Tekoa dan Estemoa yang akan turut berperan dalam pemulihan wilayah Israel. Silsilah ini menunjukkan bahwa janji Allah menyentuh hal-hal yang konkret seperti tanah, kota, dan tempat. Hal-hal jasmaniah. Bapak Ibu, bagi bangsa Israel, umat yang menyembah Tuhan dan mendapat perkenanannya, kepulangan ke negeri asal bukan hanya membangun kembali tempat tinggal dan kejayaan bangsa, tetapi juga berarti menghidupi janji Allah dan mewujudkan kerajaannya di bumi. Walaupun kita sekarang, jemaat Tuhan, umat Tuhan, jauh dari tempat-tempat tersebut secara fisik, beberapa dari antara kita mungkin bisa mengunjunginya di Holy Tour. Tetapi sebagai umat Tuhan, walaupun kita jauh, kita pun menghidupi warisan kerajaan Allah. Janji Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Kita perlu membuka mata rohani kita agar dapat melihat janji Tuhan itu menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Rohani, jiwani, jasmani, seperti tanah, kota, tempat, dan juga keluarga. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, karir, studi anak-anak kita, cita-cita masa depan anak-anak keturunan kita. Banyak orang mengira bahwa menghidupi janji Tuhan berarti memisahkan aspek kehidupan rohani dan jasmani. Bapak Ibu, aspek rohani memang diperlukan secara sakral. Sedangkan aspek jasmani seringkali dianggap sepele. Namun, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak memandang kehidupan dengan terpecah belah, melainkan secara holistik, menyeluruh, rohani, jiwani, jasmania. Bahkan sampai masuk dalam lingkup-lingkup kehidupan kita sehari-hari. Janji Tuhan berlaku. Memang spiritualitas tidak dibatasi oleh berbagai hal fisik, tetapi visi tentang janji Tuhan mencakup juga hal-hal fisik dan konkret, jasmania, jiwania, dan rohania. Mari kita hidup setia kepada Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita terarah kepada Tuhan, berasal dari Tuhan, kudus dan mulia di pemandangan matanya. Maka berkat-berkatnya pun secara menyeluruh, holistik bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Rahmat-Mu selalu baru. Demikian pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kepada setiap kami bahwa janji berkat-Mu meliputi semua aspek kehidupan kami. Rohani, jiwani, juga jasmania. Bila di antara kami ada yang sedang kekurangan, sakit, menderita secara jasmania, Tuhan mampu memulihkan kami semua. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Yang berkekurangan dicukupkan, bahkan janji kelimpahan digenapi atas kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan. Bergumul dalam pekerjaan usaha, Tuhan bukakan jalan oleh hikmat yang daripadamu. Bila segala yang menghambat itu adalah karena dosa, ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah umat-Mu memohonkan ampun pertobatan, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang. Dan oleh hikmat yang daripadamu, Engkau membuka jalan untuk umat-Mu hidup dalam kelimpahan-Mu, sehat dan diberkati. Demikian berkat atas keluarga, dalam kesatuan, dalam keharmonisan, dalam cinta kasih Tuhan, karena kami menghidupi cinta kasih yang daripada Tuhan. Kasih-Mu membuat suami bertanggung jawab.
Kasih-Mu membuat suami hidup dalam kekudusan, memimpin keluarganya sebagai raja, sekaligus nabi dan imam bagi keluarganya. Mengambil keputusan dengan bijak, mendidik keluarganya dalam takut akan Tuhan, mengarahkan dalam kebenaran, mendidik dan mengarahkan keluarganya dalam kebenaran firman Tuhan, dan memimpin mereka beribadah. Maka berkat rahmat Tuhan dicurahkan, memberkati setiap keluarga, mengawal dalam masa depan yang indah di dalam Tuhan. Para istri juga menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, penuh kasih sayang, mendedikasikan hidupnya, melayani Tuhan, merawat keluarga dan anak-anaknya. Dan anak-anak kami seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Oleh kebenaran firman Tuhan diarahkan masa depannya sebagai keturunan-keturunan ilahi yang Kau berkati untuk masa depan yang lebih indah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita Bapak Ibu, diberkati semua rumah tangga dan semakin diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom.